Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dina Aulia, NPM 19751017 dari kelas Agribisnis 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tentang materi Bank BCA Syariah. Pengertian Bank BCA Syariah. Pengertian Bank BCA Syariah atau bisa dikenal dengan Bank Islam mempunyai sistem operasi di mana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank ini bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada dasar Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Oke, next. Bank BCA Syariah adalah industri perbankan syariah di Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. PT Bank Sentral Asia TBK BCA mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank UIB yang saat ini sudah menjadi PT Bank BCA Syariah. Perubahan kegiatan usaha bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dilakukan dan dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia daripada tanggal 5 April 2020. BCA Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. Oke, baiklah selanjutnya, terdapat beberapa pembiayaan pada Bank BCA Syariah, yakni diantaranya yang pertama, pembiayaan modal kerja IB. Pembiayaan ini untuk kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya yang diberikan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, pembayaran investasi IB. BCA Syariah melakukan pembiayaan atas investasi yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembiayaan pembelian atau pembangunan tempat usaha, pembelian mesin, serta kendaraan-kendaraan operasional. Oke, kemudian jenis pembiayaan yang ketiga yaitu pembiayaan UMKM, usaha kecil mikro. BCA Syariah membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan usaha dan memberikan fasilitas pembiayaan investasi atau modal kerja berdasarkan prinsip syariah dengan akad jual beli murahabah. Baiklah, kemudian pengertian pembiayaan modal kerja IB. Pembiayaan modal kerja IB merupakan penyediaan dana jangka pendek atau menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Kemudian manfaat pembiayaan modal kerja IB ada beberapa, yakni diantaranya yang pertama, tersedianya jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, pembiayaan dapat bersifat revolving dan non-revolving. Yang ketiga, pembayaran kembali dapat dilakukan secara angsuran, bulanan, atau non-angsuran. Yang keempat, dapat digunakan untuk nasabah individu maupun badan usaha. Oke, kemudian dapat kita lihat terdapat beberapa fitur yang tersedia dalam pembiayaan modal kerja IB. Terdapat beberapa jenis akad, yaitu salah satunya ada murahabah di mana BCA Syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang dimana diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati. Yang kedua, murahabah di mana BCA Syariah membiayai sekaligus atau bertatap dan dilunasi dengan cara berangsur. Oke, baiklah, jenis akad disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yaitu murahabah atau ijrah mutahiyah. Kebutuhan modal kerja yang diperlukan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau biasa disebut dengan gross profit and loss sharing berdasarkan nasabah yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian yang ketiga, musyarakah di mana BCA Syariah membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang diperlukan. Kemudian dapat kita lihat beberapa akad-akad di bawahnya. Selanjutnya, di sini saya Diana Vitasari, MPM 19751015. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pembiayaan investasi IB. Pembiayaan investasi
IB merupakan pembiayaan investasi yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembelian tanah dan bangunan, dan kendaraan untuk usaha. Manfaat dari pembiayaan investasi IB adalah tersedianya jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. Penarikan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. Pelunasan dan dapat diangsur. Sedia dalam pembiayaan investasi IB terdiri berbagai jenis akad, yaitu yang pertama, murabahah, di mana BCA Syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan investasi yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin kebutuhan bank yang disepakati. Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga peroleh barang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Yang kedua, musyarakah mutanakisah atau MMQ, di mana BCA Syariah membiayai sebagian kebutuhan investasi yang akan disewakan nasabah dengan menggunakan metode dari untung dan rugi atau gross profit and loss sharing berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Musyarakah mutanakisah atau MMQ adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak atau syarik berkurang disebabkan pembelian atau bai secara bertahap oleh pihak lainnya. Yang ketiga yaitu ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT, di mana BCA Syariah membiayai pemilikan barang-barang modal, kebutuhan investasi yang diperlukan oleh nasabah dengan prinsip sewa dan diakhiri dengan pengalihan barang tersebut kepada nasabah. Jangka waktu sampai dengan 10 tahun disesuaikan dengan tujuan penggunaan pembiayaan. Persyaratannya, yang satu, cakap hukum. Yang kedua, warga negara Indonesia atau WNI berusia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk nasabah perorangan. Yang ketiga, telah sesuai dengan anggaran dasar serta ketentuan hukum yang berlaku untuk nasabah badan. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan. Kelima, usaha yang dijalani tidak dalam keadaan pailit. Yang keenam, tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar kredit macet regulator. Selanjutnya, prosedur. Yang pertama kalian dapat mengunjungi kantor BCA Syariah terdekat di daerah kalian. Jangan lupa untuk membawa berkas persyaratan yang kami sebutkan di atas. Yang kedua, temui petugas dan sampaikan maksud dan tujuan kalian, yakni untuk pengajuan pinjaman modal kerja. Yang ketiga, petugas akan memberikan penjelasan deadline mengenai jenis pinjaman tersebut. Keempat, jika sudah paham, kalian akan diminta untuk mengisi formulir pengajuan. Isi dengan benar dan lengkap. Kelima, kemudian serahkan formulir tersebut beserta dengan berkas persyaratan yang dibutuhkan. Keenam, sampai di sini kalian dapat kembali ke rumah. Pihak bank biasanya akan melakukan evaluasi formulir dan berkas persyaratan kalian. Ketujuh, pihak bank akan melakukan survei lapangan. Jika petugas menanyakan pertanyaan, kalian dapat menjawab dengan sejujur-jujurnya. Karena ini bisa menjadi acuan apakah pengajuan kalian diterima atau ditolak. Apabila pengajuan diterima, pihak bank akan menghubungi kalian melalui telepon. Selanjutnya, permasalahan pembiayaan modal kerja IB. PT Bank Sentral Asia Syariah atau BCAS optimis masih dapat mempertahankan rasio non-performing financial atau NPF di bawah 1% pada 2020. Direktur Bank BCA Syariah Riki Yadi Wijaya menyampaikan perseroan akan tetap menyalurkan kredit secara selektif guna mempertahankan kualitas kredit. Tahun ini, kualitas kredit juga masih akan menjadi fokus utama kami. Ekspansi kredit akan dilakukan secara terukur. Sebagai informasi, perseorangan melakukan restrukturisasi yang cukup tinggi pada 2019. Total restrukturisasi yang pada kuartal ketiga 2019 mencapai
388 miliar, naik 57,1% secara tahunan. Pertumbuhan bagi restrukturisasi BCAS kuartal ketiga tahun ini 262,50%. Bahkan BCAS menyebut bagi restrukturisasi pun sudah turun cukup signifikan pada akhir 2019 lantaran beberapa nasabah pembiayaan yang melunasi fasilitasnya. Namun, melanjutkan perseroan memiliki kemampuan untuk menggarap debitur korporasi dengan suku bunga pembiayaan yang bersaing. Pasalnya, perseorangan mendapatkan suntikan modal dari PT Bank Sentral Asia (TBK) sebesar 1 triliun. Namun, ekspansi kredit di segmen juga tidak dilakukan terlalu banyak karena kami juga tidak bisa menekankan margin banyak-banyak. Permasalahan investasi IB. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mempunyai resiko bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaan. BCA Syariah dengan penentuan ganti rugi yang secara sepihak memungkinkan adanya unsur gahara dan keterpaksaan bagi nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan. Namun, BCA Syariah dalam menentukan ganti rugi berdasarkan platform pembiayaan pada dasarnya dengan setiap produk pembiayaan di perbankan mempunyai risiko yang dihadapi. Begitu pula dengan pembiayaan usaha rakyat di BCA Syariah dengan menggunakan akad murabaah. Bank Islam menjadikan murabaah sebagai pembiayaan jangka pendek. Murabaah merupakan bentuk penjualan yang pembayarannya ditunda kesepakatan serta di dalamnya terdapat keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan murabaah adalah salah satu produk yang dimiliki oleh bank syariah. Murabaah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Serta murabaah menurut peraturan Bank Indonesia atau PBI adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang dengan margin ketentuan yang disepakati. Selanjutnya, solusi. Pertama, Bank BCA Syariah akan menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah dan memberikan kesepakatan konsultasi mencari solusi terbaik. Bank ini akan memberi solusi yang pas bagi kondisi atau masalah yang dihadapi. Kami membuat berbagai paket sebagai pilihan bagi nasabah sesuai dengan kondisi masing-masing nasabah. Cara restrukturisasi bisa dilakukan dengan penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Yang kedua, berinvestasi lewat IB BCA, finansial terjamin dan tetap sesuai kaidah agama. Produk keuangan syariah semakin diminati karena sistemnya yang terbuka dan tetap menguntungkan. Bank BCA sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia tak mau kalah dengan menghadirkan BCA Syariah. Produk yang dihasilkan IB BCA ini juga tak kalah dibandingkan kakaknya. Belakangan ini semakin banyak orang yang tak hanya mencari keuntungan dunia namun juga akhirat. Salah satunya dengan memilih produk keuangan syariah untuk sesuai dengan prinsip muamalah. Tersedia beragam produk simpanan, pendanaan, dan layanan keuangan dari BCA Syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.